masa dan lain-lain. Untuk pemasukan anggaran, komitmen pembayaran iuran 95%, sekarang dulu 94%, sekarang naik 90%. Ya, sebelum di tahun 2020 kepatuhan hanya 82%, tapi yang sekarang ini 96%, itu pun kalaupun belum bayar biasanya di tahun selanjutnya. Pemasukan iuran ada non iuran, nanti Bapak Ibu kami secara singkat bisa lihatkan bahwa ternyata yang merah, kuning, ungu dan biru itu adalah non iuran yang kita upayakan, tapi kita tetap harus independen dan mengoptimalkan iuran, maka akan ada hasil rapat rekomendasi untuk kenaikan iuran di pleno nanti. Pengeluaran keuangan ini alokasinya untuk blok program lebih banyak 7,7 miliar, hampir 7,8, dan untuk administrasi personalia dan non program itu 3,9 miliar. Sebagai penutup kami ingatkan kita masih ada sisa semester 2 ini event, ada 5 event internasional. Bapak Ibu bisa lihat di Apexi Corner di luar, nanti informasinya lengkap. Kemudian yang nasional, ini yang internasional, yang nasional juga ada nanti di Balikpapan, Semarang, Jakarta, di Ternate, kemudian di Bogor untuk usulan Dewan Pengurus sebagai tempat munaslup. Itu laporan dari kami secara singkat, detailnya dapat diakses di barcode ataupun di website. Terima kasih Ketua. Terima kasih Direktur Eksekutif Apexi Pak Alwis Rustam. Banyak sekali kegiatan dan inovasi yang dilakukan, juga kolaborasi. Bapak Ibu, apakah ada masukan atau catatan dari para wali kota atau bisa kita terima dan setujui program kerja Apexi Agustus 2022 sampai Juni 2023? Apakah bisa setujui? Terima kasih. Selanjutnya adalah penyampaian laporan Komwil 1 sampai dengan 6 periode Agustus sampai Juni 2023. Kami mengundang Ketua Komwil untuk menyampaikan laporan maksimal 5 menit. Lebih cepat, lebih baik. Kami mengundang perwakilan dari Komwil 1. Satu belum hadir. Kami mengundang perwakilan Komwil 2. Pak Maulana, apakah sudah hadir? Oh, Pekalongan. Bapak Wali Kota Pekalongan? Pak Komwil 3, apakah sudah hadir? Ya, kami persilakan waktu dan tempat bisa di tengah Pak Wali. Ini panggung yang sama dengan calon presiden, Pak. Ya, tepuk tangan untuk Ketua Perwakilan Komwil 3, Wali Kota Pekalongan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Apexi, Bapak Bima Arya. Yang terhormat Direksi, Bapak Alwis Rustam. Yang terhormat Sohibul Bed, Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Dani Pomanto, serta Ibu Wakil yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya, Wali Kota, peserta Apexi seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu semuanya tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya melaporkan laporan dari Korwil 3 Apexi. Yang pertama, langsung saja. Ya, yang pertama ini kegiatan tahun 2022 dan 2023. Yang pertama ini ada Korwil 3 Apexi di Kota Salatiga pada waktu tanggal 26 sampai tanggal 28 Juni 2022, membahas tentang isu strategis Korwil 3 Apexi dan konsep program kerja Korwil 3 Apexi dan konsep rekomendasi Korwil 3 Apexi kepada anggota Apexi Pusat. Korwil
Apeksi di Kota Salatiga membahas tentang penetapan program kerja Korwil 3 Apeksi tahun 2023, penetapan rekomendasi Korwil ketiga kepada anggota dan Apeksi Pusat, penambahan isu strategis yang antisipasi tahun politik dalam rangka kondusivitas di masing-masing daerah. Yang kedua adalah penyetaraan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dan penghapusan tenaga kontrak. Yang ketiga, aturan operasional SOP penjabat kepala daerah dan penetapan tuan rumah Korwil tahun 2023. Dan yang kedua adalah kegiatan tahun 2023 Prara Korwil Apeksi di Kota Cilegon, ini pada tanggal 2 sampai dengan 4 Mei 2023, membahas diantaranya konsep isu strategis Korwil 3 Apeksi dan tentang program kerja Korwil 3 Apeksi dan konsep rekomendasi Korwil 3 kepada anggota dan Apeksi Pusat. Ya, ini kegiatan kita di Kota Cilegon pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 4. Oke, next slide. Ya, rekomendasi Komisariat Wilayah 3 ini ada 4 poin rekomendasi untuk 2 kementerian dan 3 poin rekomendasi untuk internal Apeksi. Ada isu nasional yang dibahas tentang porsi dana bagi hasil dari provinsi. Dan yang kedua ini adalah penataan jabatan fungsional. Oke, next slide. 2 menit lagi Pak Wali. Ya. Dan program kerja tahun 2024 ini adalah pergantian pengurus Korwil 3 Apeksi melalui Muskorwil yang akan diselenggarakan pada akhir tahun 2023, yang mana banyak masa jabatan wali kota yang sudah berakhir dan sekarang diisi oleh PC. Dan selain kegiatan internal, Korwil 3 selalu mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan Apeksi Pusat, diantaranya Rakernas, HUT Apeksi, rapat dengar pendapat dengan DPR RI terkait aspirasi pemerintah kota, kerjasama dengan lembaga dalam rangka mewujudkan kota yang lebih maju dan semangat. Apeksi Sinergi. Itu Pak Terima Ketua, kasih, tepuk tangan laporan untuk dari Bapak Korwil 3. Wali Kota Terima Pekalongan. kasih. Terima kasih, Wassalamualaikum Wali. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami mengundang Wali Kota Mojokerto sebagai Wakil Ketua Komisariat Wilayah 4. Ibu Ita, kami persilakan. Waktunya sama Ibu Wali, 5 menit, terima kasih. Siap. Baik, mohon izin Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Kang Bima Arya, Ketua Apeksi, juga Direktur Eksekutif Pak Alwis, dan Tuan Rumah Pak Dani Pomanto beserta Bu Wawali, Bu Fatma. Terima kasih, kami sudah sangat dimanjakan selama berada di Makassar, bisa menikmati makan enak sesuai dengan tagline-nya. Yang saya hormati rekan-rekan wali kota se-Indonesia, wakil wali kota atau pejabat yang mewakili dan seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Izinkan saya mewakili Komisariat Wilayah 4 Apeksi untuk menyampaikan terkait dengan tugas tanggung jawab kami di Komisariat 4, bahwa kami telah melaksanakan beberapa kali rapat di Komwil 4 dan ada Rakomwil, kemudian rapat Komwil yang dilaksanakan di Kota Pasuruan sebagai tuan rumah
dan alhamdulillah Kang Bima juga berkesempatan hadir secara langsung bersama kami. Dari beberapa rapat tersebut, ini Komwil 4 termasuk usulannya yang paling banyak. Beberapa agenda dari seluruh anggota Komisariat Wilayah 4 ini total ada 57 poin rekomendasi yang ditujukan bagi 7 kementerian. Karena memang kami di daerah berupaya bagaimana kondisi yang kami rasakan ini melalui apeksi bisa didorong, didengar di kementerian sehingga ada solusi yang bisa menjadi jalan keluar bagi kami dalam menyelesaikan kondisi atau kendala yang ada di daerah. Dari 57 poin rekomendasi untuk 7 kementerian tersebut, poin yang terkait dengan isu nasional yang menjadi kendala kami di daerah, yang pertama adalah tindak lanjut terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hak keuangan pusat dan daerah atau HKPD yang sampai dengan saat ini hampir di seluruh daerah ini juga belum ada tindak lanjut terkait bagaimana pajak dan retribusi daerah ini bisa segera ditetapkan. Khusus di Komwil 4 ini baru ada 1 Pemda yang sudah selesai dibahas di DPRD dan ini semoga juga akan menjadi satu peraturan daerah yang solutif bagi kita di daerah, bagaimana ketimpangan antara dana pusat dan daerah yang ada di wilayah dengan berbagai persoalan yang harus kita selesaikan yang menjadi tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, ini yang setiap tahun, setiap kali Rakernas Apeksi selalu dan selalu diusulkan. Tidak hanya di Komwil 4 tapi saya kira seluruh rekan-rekan wali kota se-Indonesia, yaitu peninjauan kembali tentang gaji dan pensiun kepala daerah atau wali kota. Tidak pernah lelah, 2 menit setiap lagi, tahun Bu. kita usulkan. Baik, kemudian yang ketiga ini terkait dengan P3K, di mana mulai 2-3 tahun terakhir ini CPNS sudah banyak tergantikan dengan P3K, maka kami mengusulkan untuk penambahan DAU bagi pemerintah daerah khusus gaji P3K, sehingga ini juga bisa solutif bagi kami ke depan. Dan yang selanjutnya adalah terkait dengan aksesibilitas bagi rekan-rekan disabel untuk dunia kerja. Karena saat ini mungkin di pemerintah daerah sudah terakomodir, namun bagi beberapa perusahaan ini masih menjadi satu kendala untuk teman-teman disabel bisa lebih leluasa mendapatkan akses pekerjaan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan sertifikasi halal bagi UMKM. Karena kita tahu hampir semua daerah berupaya untuk membangkitkan kembali ekonominya ini dengan berfokus pada UMKM sebagai penggerak roda ekonomi di bawah dan menindaklanjuti arahan dari Presiden terkait dengan P3DN. Mungkin itu beberapa poin penting isu nasional yang dibahas dan diusulkan di Komisariat Wilayah 4 Apeksi. Terima kasih semuanya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apeksi Sinergi. Terima kasih Ibu Ita, Wali Kota Mojokerto. Tepat 5 menit. Selanjutnya kami undang dari Komwil 2, Bapak Maulana Akil. Pak Maulan, tadi saya lihat. Ya. Silakan. Langsung Pak Oli, jangan nyanyi dulu, langsung. Ya. Mic-nya ini ketinggian Pak Ketua. Sorry Pak Ketua, saya sengaja pakai menghadap sebelah kiri. Tandanya apa kemarin? Artinya apa itu? Masih bujangan. Tapi ini salah, izin.
terbalik rupanya Pak Ketua. Ya. Waktu sudah 1 menit Pak Oli. Sengaja ngulur waktu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya diperintahkan kawan-kawan dari Komwil 2 bukan sebagai ketua namun sebagai petugas kawan-kawan di Komwil 2. Dari tadi saya sudah kami mengamati dari kawan-kawan Komwil sudah menyampaikan aspirasi, masukan dan saran. Dan semuanya Bu Epa rasanya sudah sama seperti kita. Pak Linggau saya rasa juga sama seperti kita. Jadi kami dari Komwil 2 secara khusus saja menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada Ketua kami yang terhormat Bapak Bima Arya. Kedua, terkhusus terima kasih kami kepada Bapak Wali Kota Makassar, Pak Manto yang telah memberikan pelayanan yang luar biasa seumur hidup saya menjadi Wali Kota Pangkal Pinang di periode pertama, mudah-mudahan lanjut periode kedua atau gubernur, amin. Baru kali ini pelaksanaan yang luar biasa dengan stage-nya seperti ini, pelayanannya luar biasa. Kami pribadi dan mewakili kawan-kawan Komwil 2, Pak Manto mengapresiasi sekali. Mudah-mudahan Pak Manto kami doakan segera naik kelas. Warnanya sudah bagus sekali, mata saya menjadi terang benderang dengan kondisi yang luar biasa ini. Tidak lain dan tidak bukan, saya yakin tanpa kepemimpinan seorang wali kota terbaik seperti Pak Manto tidak akan terlaksana kegiatan seperti hari ini dan kemarin maupun besok. Karena anggarannya saya juga udah luar biasa ini Pak. Terus Bapak menggerakkan seluruh 2 sumber menit daya yang lagi ada. waktunya Pak Oli. Siapa Pak? Pada dasarnya pokoknya terima kasih Pak Manto, terima kasih seluruh masyarakat Kota Makassar dari kami Komwil 2. Jangan coba menghidupkan lilin selagi masih ada lampu. Tolong jangan ingat wali kota lain selagi masih ada aku. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Molan. Ya. Terima kasih juga untuk Wali Kota Pagar Alam yang telah menyusun semua laporan ya. Baik, untuk selanjutnya kami mengundang perwakilan Komisariat 5 Bapak Ibnu Wali Kota Banjarmasin. Pak Ibnu Sina. Pak Ibnu Sina ini setiap sesi sepatunya berganti Bapak Ibu. Ya, dugaan saya minimal 9 pasang sepatu selama Rakernas Apeksi. Izin Pak Ketum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Yang saya hormati Ketua Umum Kebanggaan kita, Bang Bima. Terima kasih banyak sudah beri kesempatan. Kemudian tuan rumah Pak Dhani, terima kasih banyak. Makan enak kita di Makassar. Kemudian yang saya hormati Direktur Eksekutif, Ketua-Ketua Komwil 1 sampai 6 dan juga seluruh wali kota atau yang mewakili serta Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Pergarisbawahi yaitu keinginan agar Apeksi juga mengawal aspirasi 9 wali di Pulau Kalimantan. Ini Wali Songo nih, Pulau Kalimantan. Untuk tetap melanjutkan pembangunan dan menuntaskan penataan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Mohon dukungannya sehingga ini menjadi sebuah kebanggaan bagi Pulau Kalimantan karena kami merasa bahwa Pulau Kalimantan adalah masa depan Indonesia. Kemudian satu poin rekomendasi juga untuk Apeksi kami sampaikan
terkait dengan agar Apexi memberikan bantuan kepada masing-masing kota untuk membranding kotanya dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang menjadi catatan penting dari Komwil 5, Sepetu Pulau Kalimantan, dan kami berharap konektivitas antar pulau, kemudian juga kota-kota di Pulau Kalimantan, bukan hanya ibu kota negara di Kalimantan Timur, tetapi 9 kota di satu Pulau Kalimantan adalah bagian dari penyangga ibu kota negara baru di Pulau Kalimantan. Saya kira demikian, terima kasih banyak. Daun selasih lipat 9, taruh di nampan bunga melati. Terima kasih dari 9 wali di Pulau Kalimantan untuk tuan rumah Kota Makassar yang baik hati. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wali Kota Banjarmasin, Pak Ibnu Sina. Bapak Ibu, semua wali kota itu mayor, tapi ada satu wali kota yang kapten. Kami mengundang Ketua Komwil 6, Wali Kota Tidore Kepulauan, Kapten Ali Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua dan Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Eksekutif Apexi Pusat yang kami banggakan. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar dan Ibu. Sekalian yang kami hormati teman-teman Wali Kota dan Komwil 1 sampai 6 dan seluruh peserta yang kami banggakan. Izinkanlah saya pada pagi hari ini saya melaporkan dari Komwil 6. Pertama, kami telah melakukan rapat kerja pada tanggal 20 sampai 22 Juni 2023 di Kota Jayapura. Selain dari program, adalah 9 rekomendasi yang kami tunjukkan kepada pemerintah pusat. Segala hal yang berkaitan dengan rapat kerja tersebut tersaji pada laporan berikutnya. Yang secara nasional ada 2 poin. Revisi biaya perjalanan dinas Perpres 33 tahun 2020. Pak Ketua Eksekutif, rasanya tidak adil Republik ini. Seorang kepala daerah, uang harian itu sama dengan ajudan. Perlu ditinjau kembali, dan kami di wilayah timur itu gak pantas, perlu ditinjau kembali. Ini sangat hal-hal yang sangat mendesak sekali. Yang kedua, tidak ada dualisme penggunaan sistem SIPD dalam birokrasi Indonesia sekarang. 2 sistem, Pak Ketua. Jadi ini menambah rumitnya pekerjaan atau menambah rumitnya birokrasi. Demikian yang kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam. Terima kasih Kap, sangat efisien, tidak sampai 5 menit. Bapak Ibu, ada kota di Indonesia yang katanya jumlah baju lorengnya terbanyak di dunia. Kota para ketua, kami mengundang Ketua Komwil 1, Bapak Wali Kota Medan, Bapak Bobi Nasution. Lima menit juga Pak Wali. Singkat aja nih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang sama kita hormati, kita banggakan Ketua Pengurus Pusat APEKSI, yang juga Wali Kota Bogor, tuan rumah yang luar biasa menyiapkan acara, Wali Kota Makassar, dan Direktur Eksekutif. Sesuai yang Ketua sampaikan 5 menit, ini saya janji nggak nyampe 5 menit Ketua. Kami sudah melaksanakan rapat, mohon izin laporan di Kota Batam yang dihadiri langsung oleh Ketua juga. Dan Alhamdulillah Ketua mengapresiasi penyelenggaraan rapat yang kami lakukan di Batam dengan kami mengeluarkan 13 rekomendasi untuk 4 kementerian yang dimana isu yang tingkat isu nasional yang kami bahas, yang pertama adalah tentang smart city yang masih harus diperkuat di wilayah Sumatera. Yang kedua adalah penanganan stunting sesuai dengan yang Ketua sampaikan, bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Yang pertama sekali harus kita tangani adalah stunting di wilayah perkotaan yang relatif lebih tinggi. Dan ini juga harus ada penanganan yang lebih baik lagi dengan koordinasi antara pusat dan kota. Dan yang berikutnya dana kelurahan. Yang berikutnya adalah pengendalian inflasi karena kita adalah salah satu pembentuk nilai atau angka inflasi di sebuah provinsi kita karena kita adalah kota, tentunya sangat berpengaruh nilai inflasi di kota kita dengan di provinsi dan juga nantinya akan berpengaruh kepada Indonesia. Dan yang terakhir tentu yang sama kita harapkan bisa dibahas adalah tentang ASN honorer yang juga kemarin Ketua sampaikan di hadapan kita semua. Mungkin ini, terima kasih Ketua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Lebih cepat lagi. Terima kasih Pak Wali Kota Bobi. Bapak Ibu, apakah semua laporan Komwil 1 sampai dengan 6 dapat kita setujui? Setuju? Terima kasih. Karena itu dengan demikian kita tutup pleno kedua. Berikutnya Bapak Ibu, kita memasuki pleno ketiga dengan beberapa agenda. Pengesahan program kerja, rekomendasi Rakernas, penyelenggaraan Munaslup APEKSI, iuran APEKSI dan calon tuan rumah 2024. Saya buka pleno ketiga. Bapak Ibu, kami minta izin untuk mendahulukan sedikit tentang program kerja. Mohon maaf, tentang rekomendasi eksternal yang telah disusun oleh Direktorat dan Panitia agar bisa disampaikan kepada para bakal calon presiden. Pak Direktur Eksekutif silakan ditampilkan. Silakan. Terima kasih Ketua. Mohon izin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi melihat ada laporan dari setiap Ketua Komwil, sebetulnya laporannya itu tebal kepada Direktorat Sekretariat APEKSI. Lalu kita kompilasi, butir-butirnya itu ada menuju ke 8 menteri dan ada lembaga juga. Jadi butir-butir itu kita, kalau Bapak Ibu di bagian bawah dilihat itu adalah seluruh yang isu nasional di setiap Komwil dan lokal butir-butirnya apa. Tadi Pak Kapten, Pak Bobi segala macam itu semua itu sudah ada di situ. Lalu kita naikkan nanti ke menteri, kita bersurat. Seperti waktu di Padang kita bersurat, bahkan ada yang ke presiden juga. Sebagian berhasil seperti dana kelurahan sudah teralokasi 1,8 triliun, itu harus naik lagi supaya naik. Lanjut nanti ke sini dan akhirnya mengerucut nanti akan kita sampaikan baik oleh Ketua maupun tuan rumah kepada pers, kepada publik dan lain-lain. Demikian Ketua. Bapak Ibu, rekomendasi eksternal ini kita akan kirimkan ke Bapak Presiden, kementerian terkait dan juga kita sampaikan kepada publik. Namun kami juga meminta persetujuan. Apakah rekomendasi eksternal ini bisa kita sampaikan kepada para calon pemimpin Indonesia ke depan agar gagasan,
pikiran dari teman-teman seluruh Indonesia bisa juga diterima dan diartikulasikan oleh para tokoh kita ini. Apakah disetujui? Terima kasih. Izinkan kami untuk menskors sidang pleno ketiga yang akan dilanjutkan nanti sore setelah sesi dengan Bapak Prabowo Subianto. Kami skor sidang, untuk selanjutnya izinkan kami menjemput Bapak Ganjar Pranowo di ruang tunggu bawah untuk kita sama-sama hadirkan ke panggung Rakernas Apeksi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin dan tamu undangan Rakernas ke-16 Apeksi 2023. Kita baru saja mengikuti sidang pleno 1, 2, 3 dan akan dilanjutkan lagi pada sore hari nanti karena kita akan melanjutkan ke agenda acara berikutnya yang juga begitu penting di Rakernas ke-16 Apeksi 2023 ini, di mana kita telah kehadiran para tokoh-tokoh calon pemimpin bangsa yang juga akan hadir berdiskusi dengan kita semua yang hadir di sini, khususnya untuk para wali kota yang juga nanti dapat menyampaikan langsung aspirasinya kepada para tokoh-tokoh yang akan kita hadirkan sesaat lagi. Dan tema yang akan diangkat adalah visi kota untuk pemimpin negeri. Jadi kami harapkan semoga diskusi ini juga bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Dan juga ini adalah momen yang eksklusif karena dari para wali kota yang akan mengakhiri masa tugasnya, ada 85 wali kota, masih memiliki kesempatan untuk juga bisa menyampaikan secara langsung aspirasi mewakili kota-kota mereka masing-masing. Baik, kita masih menunggu persiapan jalannya diskusi panel dengan tema visi kota untuk pemimpin negeri, di mana sudah hadir juga di Upper Hills Convention Center saat ini para tokoh-tokoh calon pemimpin bangsa yang juga akan hadir di atas podium di sini. Akan ada Bapak Haji Ganjar Pranowo, SH-MIP, selaku Gubernur Jawa Tengah. Kemudian juga insya Allah akan hadir juga Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SE-MPP PhD. Kemudian akan hadir juga nanti di dalam diskusi panel ini Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kami harap untuk bersabar terlebih dahulu kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk menantikan dan mengikuti jalannya diskusi panel sesaat lagi.
Dan perlu kami informasikan juga, masih akan ada beberapa rangkaian kegiatan Rakernas ke-16 Apeksi 2023. Setelah penutupan Rakernas nanti, di sore hari akan ada city tour dan juga akan ada penyajian kuliner khas dari Kota Makassar. Kemudian juga akan ada ladies program yang akan dilaksanakan di Benteng Fort Rotterdam. Dan di hari Jumat nanti, tanggal 14 Juli 2023 juga akan ada beberapa rangkaian acara yang akan diselenggarakan, yaitu Forum Bisnis Makassar Investment Forum 2023, kemudian Indonesia City Expo, dan Investment Dinner. Baik, hadirin dan tamu undangan yang sama-sama kami banggakan, kita akan bersama-sama mengikuti diskusi panel dan kami persilahkan kepada Kamedia Radisti untuk mengambil alih. Memasuki ruang acara, Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SH.MIP didampingi oleh Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Komantong dan juga Ketua Dewan Pengurus Apeksi Wali Kota Bogor Bapak Haji Bima Arya Sugiarto. Seluruh rekan-rekan media, kami persilakan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Acara diskusi panel akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara diskusi panel yang mengusung tema Visi Kota untuk Pemimpin Negeri dan merupakan rangkaian kegiatan dari Rakernas ke-16 APEKSI 2023. Untuk kita menyatukan semangat, tentu saja kita berikan yel-yel yang paling luar biasa. APEKSI Sinergi, APEKSI Sinergi, APEKSI Sinergi. Selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP. Yang kami hormati, Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Ketua Dewan Pengurus APEKSI Wali Kota Bogor, Bapak Haji Bima Arya Sugiarto. Direktur Eksekutif APEKSI, Bapak Alwis Rustam. Dan tentu saja Ketua Komwil 1 sampai dengan 6 Wali Kota se-Indonesia anggota APEKSI 2023. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua pada sesi pagi hari ini. Perlu diketahui, APEKSI merupakan asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia yang terbentuk sejak tanggal 25 Mei tahun 2000. APEKSI merupakan salah satu wadah yang dibentuk oleh pemerintah kota yang tentu saja memiliki tujuan untuk bisa membantu anggotanya dapat mempercepat pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar pemerintah daerah. Hari ini kita berkumpul di hari keempat dari 5 hari rangkaian kegiatan Rakernas ke-16 APEKSI 2023. Tentu saja kita akan sama-sama menyaksikan terlebih dahulu bagaimana rangkaian kegiatan APEKSI yang tentu saja sudah berjalan dengan sangat lancar dan sangat baik. Kita akan saksikan dalam tayangan berikut ini. Semakin mampu berinovasi, semakin terampil berkolaborasi, maka pada itu semakin mampu. 2045 Indonesia masih menanti kita. Tentunya kalau kita bicara prediksi masa depan, maka pemudalah sejarah dunia adalah sejarah orang-orang besar memanfaatkan momentum. luar biasa adalah orang-orang yang
kendor walaupun ada di tahun politik. Tapi tentunya bagi semuanya ini dicapai oleh kita semua. Tapi paling tidak kita akan mengambil dua hal. Yang pertama tadi investasi, yang kedua perekonomian yang bergerak luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah karena sama-sama kita telah menyaksikan bagaimana rangkaian kegiatan dari Rakernas Apeksi ke-16 tahun 2023. Mari kita memasuki sesi diskusi panel yang mengusung tema Visi Kota untuk Pemimpin Negeri yang akan dipimpin oleh moderator Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan Wali Kota Makassar. Dan mari kita sambut dengan hangat Bapak Bima Arya Sugiarto dan Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat suaranya. Kalau Apeksi dari kemarin ini semangat. Apa gara-gara kena angin tadi malam? Gara-gara karnaval. Kita coba lagi. Apalagi ada tamu yang terhormat kita. Inspirasi kita. Pak Ganjar Pranowo. Harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat. Harus suara dari Makassar. Dari seluruh Indonesia harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukrulillah wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-teman wali kota yang kita hormati dan terkhusus Pak Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah yang kita muliakan, izinkan saya sebelum beliau naik di atas panggung, seperti biasanya kami akan menyampaikan profil singkat beliau. Nama lengkap Haji Ganjar Pranowo SH MIP. Tempat dan tanggal lahir Karanganyar 28 Oktober 1968. Suku bangsa Jawa Indonesia, menikah dengan Ibu Hajah Siti Atiqah Supriyanti STP MT MPP, anak 1, pendidikan Fakultas Hukum UGM lulus 1995, kedua ilmu politik pasca sarjana UI. Pekerjaan atau riwayat pekerjaan anggota DPRD 2004-2010, Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI 2009-2010, Sekretaris 1 Fraksi PDIP DPR RI 2007-2009, Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI 2010 sampai sekarang, dan Gubernur Jawa Tengah 2013 sampai sekarang. Baik, Pak Wali Kota, bagaimana kalau kita undang langsung ke atas panggung bersama kita Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Kami persilahkan. Pak Gubernur, terima kasih kehadirannya. Pak Wali Kota ingin memasangkan Pasapo.
Terima kasih. Pak Gubernur. Udah pas belum? Ya, Sudah pas sudah pas. Pak Gubernur terima kasih. Sama-sama. Insya Allah nanti siang juga Bapak Prabowo dan Pak Anies hadir. Boleh enggak kami ini agak iseng sedikit Pak Gub. Ya, kita ingin pemilu ke depan ini damai, kondusif dan membahagiakan, setuju? Kita ingin pemilu ke depan kontestasi gagasan, setuju? Pak Gub, satu kata tentang Pak Prabowo. Senior. Senior. Tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan. Satu kata tentang Pak Anies Baswedan. Teman. Luar biasa. Tepuk Terima kasih tangan. Pak Ganjar. Pak Ganjar, ada 3 agenda kami di sini. Yang pertama, kami ingin konsisten mengawal otonomi dengan pernak-perniknya. Yang kedua, kami ingin membawa bangsa ini juga berlari menjemput 2045 dengan mengajak anak-anak muda. Dan yang ketiga, kami tidak mau tahun politik ini pembangunan terhenti. Jadi transisi ini harus berlanjut. Izin, itu saja. Kami persilakan Pak Gubernur menyampaikan gagasannya selama 30 menit cukup? Cukup. Cukup. Ya. Waktu dan tempat 15 menit kami juga persilakan. nggak apa-apa. Bapak Ganjar Pranowo. Terima kasih Pak Dhani, Mas Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Kalau saya bicara di depan teman-teman wali kota, agak tidak terlalu banyak yang saya ceritakan. Karena wajah-wajah hampir setiap hari saya ikuti aktivitasnya di kota masing-masing. Dan rasa-rasanya masing-masing punya dan bagaimana kota di Indonesia kemudian berubah dengan begitu cepat. Maka izinkan saya tidak bermaksud menggurui, hanya sharing session saja sebagai orang yang tidak pernah menjadi wali kota. Tapi sebagai orang yang sama-sama menjabat sebagai kepala daerah. Dan tentu saja catatan saya di tempat Bapak Ibu ya pasti so-so sajalah. Hanya Kang Bima tadi sampaikan, kita menghadapi tantangan yang tidak enak, situasi yang tidak nyaman, karena disrupsi terjadi di dunia, geopolitik berubah, dan kita harus menempatkan diri pada posisi yang tepat. Maka sesuatu yang bisa menjadi data science untuk pengambilan keputusan, hari ini menjadi begitu penting. Saya mengapresiasi teman-teman di Apexi yang tadi acaranya kita lihat di video, melibatkan anak muda, mengajak mereka untuk memahami situasi dan bagaimana mereka mau terlibat dan berkontribusi agar tidak apolitis. Karena hampir setiap denyut nadi kehidupan kita sebenarnya politik. Sebenarnya politik. Hanya orang kadang tidak percaya saja bahwa itu terjadi. Bapak Ibu, saya agak kesulitan tema apa yang kemudian Kang Bima berikan kepada saya, Pak Dhani. Lalu saya coba cari bagaimana inovasi desentralisasi otonomi. Saya ambil cerita yang di Jawa Tengah. Di tempat lain saya nggak berani cerita. Karena di luar Jawa Tengah saya lihat jauh lebih hebat. Kami selalu belajar aja dari tempat yang lain. Maka next, kalau kita melihat next, saya mencoba yang ini visi misi sebenarnya jamak karena kita semua waktu mau pilkada suruh buat ini. Maka disitulah lokalitas masuk. Maka disitulah prioritas masuk. Maka disitulah segala pemikiran yang mau kita wujudkan masuk. Pasti ada dong. Pasti adalah mimpi dari prioritas yang akan disampaikan, ditawarkan kepada masyarakat. Sehingga segala kompleksitasnya pasti akan tetap ada. Tapi waktu saya mau running pertama menjadi gubernur, Bapak Ibu sekalian, saya tanya masyarakat Jawa Tengah, apa problem yang ada di Jawa Tengah menurut Anda hari ini? Apa Bapak Ibu? Yang pertama korupsi.
Yang kedua, janji politik yang biasanya tidak ditepati. Tidak ditepati itu kalau tidak mencapai target bukan tidak ditepati. Tapi kalau sudah janji kemudian dia tidak eksekusi, apalagi dalam perencanaan pembangunan sampai menjadi program, itu bohong. Dua inilah yang kemudian waktu itu kami coba kombinasikan bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi. Yang kedua, bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan, mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu. Karena rakyat biasanya begitu. Nah, dari cerita inilah visi misi kemudian dibikin dan berjalanlah otonomi daerah dengan sangat luar biasa. Jadi Pak Dhani tadi membacakan CV, saya pernah di DPR di Komisi Pertanian, tapi saya juga pernah di Komisi Politik, di Komisi 2, dan kita bicara otonomi daerah. Dengan segala tetek bengeknya, dengan segala perkembangannya, mulai dari Undang-Undang tahun 99, direvisi 2004 dan seterusnya. Lanjut. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu, mudah-mudahan kebaca tulisannya, next. Operatornya di mana ya? Ya, next. Next itu lanjut ya. Bapak Ibu, waktu itu saya mencoba memahami beberapa persoalan yang ada di masyarakat. Pak Ganjar kalau saya usul kok nggak bisa masuk? Mari kita cek diri kita sendiri. Kita kepala daerah kalau dikritik marah atau terima? Kita, gubernur, wali kota, kalau mau mendengarkan suara masyarakatnya, mereka kita suruh datang ke tempat kita, atau kita berikan fasilitas agar mereka bisa melaporkan. Dua, ketika mereka melaporkan kelakuan kita punya pilihan. Kita diam, karena kita marah, karena tidak mau dikritik, atau kita mau bereaksi, karena itu komplain yang muncul di masyarakat. Bapak Ibu, yang diminta masyarakat kemudian apa? Saya hanya minta dua Pak, pemerintahnya bersih dan melayani. Melayani ternyata mereka pengen diterjemahkan dalam bentuk satu transparansi, yang kedua adalah akuntabilitas. Silakan cek. Bener apa enggak? Saya kaget sekali Kang Bima. Kemarin saya datang ke salah satu kabupaten di Rembang. Saya dialog dengan siswa. Saya bilang akses pendidikan itu dipermudah. Bonus demografi sudah terjadi di Jawa Tengah. 13 tahun ke depan kita akan memanfaatkan situasi ini. Apakah kita berhasil atau gagal? Tiongkok tahun 90 mendapatkan bonus demografi, hari ini dia mendapatkan situasi itu karena investasi di pendidikannya tinggi sekali. Saya mau cerita aja. Tapi dalam dunia pendidikan kita, ada saja perilaku yang katanya itu biasa. Apa? Pungli. Dalam sebuah dialog saya sampaikan, sekolah di mana SMA? Negeri. Bayar enggak sekolahnya? Enggak Pak. Enggak bayar kami Pak. Tapi seragamnya bayar. Oh iya kalau seragam mesti beli. Tapi SPP enggak bayar kah? Enggak. Uang gedung enggak ada Pak. Kamu? Enggak ada Pak. Kamu? Enggak ada Pak. Kamu? Ada Pak. Apa katanya? Uang gedung Pak. Oh jangan ngomong. SMA SMK udah saya bebasin loh. 800 miliar saya berikan agar kalian sekolah enggak usah bayar. Bapak Ibu, bertahun-tahun keputusan ini kita berikan, apakah kemudian kawan-kawan kita melakukan itu? Jawabannya, tidak semua. Dan anak ini bercerita dengan apa adanya. Pak, setiap kenaikan kelas kami dipungut. Loh kan gak boleh ada pungutan. Ini bukan pungutan Pak, maaf saya koreksi, infak. Bapak Ibu, penyakit korupsi kita ada di situ. Kita serius apa enggak? Akhirnya dengan perjalanan saya sampaikan Bapak Ibu tenang saja, saya pastikan duitnya harus kembali. Dan rasa-rasanya kepala sekolahnya akan bermasalah dengan gubernur. Kemudian rekaman itu ada di-upload di IG saya, sama staf saya. Saya tidak menduga sampai dengan kemarin sore 7 juta yang nonton. 7
7 juta yang nonton dan mereka menumpahkan segala kekesalan dan menyampaikan, Pak di SD ini terjadi, Pak di SMP ini terjadi. Apa Ibu? Publik masyarakat mau itu. Mana kira-kira janji politik kita yang akan kita berikan pada saat kita kampanye kepada mereka? Simpel sekali. Biasanya rata-rata problem itu muncul karena dari kita sendiri. Kolusi kita bangun sendiri, korupsi dikreasi sendiri, dan kita membangun kekuatan imperium kekuasaan itu mendapatkan uang. Maaf dengan segala hormat harus saya sampaikan. Maka ketika transparansi dan akuntabilitas itu ada, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi yang benar dan terbuka. Itulah masuk Government Resources Management System. Baru mulai e-planning sampai e-delivery sampai tata usahanya kita digitalisasi. Dan alhamdulillah pada saat itu hampir 2 triliun anggaran bisa kita hemat karena harga penentuan sendiri kita itu rata-rata punya perbedaan meskipun tidak terlalu tinggi. Sama-sama kertas, dinas A dengan dinas B itu harganya bisa beda. Saya tidak mengerti. 2.000-an kurang lebih nomenklatur yang sama Bapak Ibu. Kapan kita akan membersihkan? Ini sekedar berbagi cerita. Itu problem sistematik yang kemudian muncul mulai dari e-planning sampai delivery. Kemudian kita buatlah sistem itu dan masing-masing kemudian kita dorong apa yang bisa teman-teman lakukan ketika dinas atau sektornya mesti merespon persoalan masyarakat. Alhamdulillah ini menarik sekali. Inilah yang kemudian menjadi inovasi yang berkembang luar biasa dari kawan-kawan ASN yang punya integritas dan komitmen tinggi. Muncullah bank inovasi karena setiap kali komplain publik masuk dalam dashboard saya. Setiap kali respon tidak diberikan, maka dia akan kasih alert ke saya. Maksimum 1 kali 24 jam mesti ada responnya. Kalau tidak, kepala sekolah, kepala dinas, atau siapapun yang bertanggung jawab, pasti punya masalah. Saya tidak menduga kejadian anak sekolah itu, kepala dinasnya saya suruh ngecek, keputusan kepala dinasnya, Pak kita bina dulu Pak, kita tarik dia dari jabatan kepala sekolah. Dan hari ini menggemparkan. Hanya cerita kecil dari pengakuan seorang siswa. Apa yang saya lakukan pada siswanya? Lindungi siswanya sekarang juga. Jangan sampai cerita dia kemudian gurunya ngamuk sama muridnya. Itu biasa yang terjadi. Bapak Ibu, ini segar cerita saja. Maka mulai penurunan AKI AKB punya inovasi, mengintip orang hamil, nginceng wong meteng dalam bahasa kami, mengintip orang hamil selalu peduli pada ibu hamil. Pak Presiden menyampaikan stunting harus beres. Buat saya bukan stuntingnya, ditarik dari awal, pranikah, begitu mereka menikah, kemudian dia punya anak, kemudian sampai balita dia selesai. Satu paket pekerjaan yang kemudian mesti kita libatkan lebih banyak orang. Ini inovasi-inovasi yang kemudian muncul. Termasuk tadi, bagaimana perhatian kepada ibu anak, bagaimana lebih banyak mendengarkan apa-apa yang menjadi suara masyarakat, dan kemudian kita berikan aplikasi yang memudahkan mereka. Dan kita menjaga perasaan kita untuk tidak tersinggung. Kalau kemudian masyarakat protes sama kita. Ya seperti saatnya biasanya kalau mau pemilihan-pemilihan orang mendekati dengan senyum yang lebar. Begitu terpilih, kecutnya kadang-kadang terlalu lebar gitu ya. Kurang senyum. Bapak Ibu, dan di sebelah kiri kemudian bagian dari apa-apa yang dikerjakan oleh teman-teman. Next, saya mau agak cepat. Lanjut. Maka kami mencoba bertanya kepada Kemdagri. Pak Menteri Dalam Negeri, tolong dong Pak, kami dikoreksi. Kalau kemudian dengan seluruh indikator ini harus saya kerjakan, kalau ada yang kurang, apa sih Pak yang harus kami lakukan? Maka mulai bagaimana fungsi pemerintahan bisa berjalan, biasanya di Kemdagri pakai scoring. Kalau 70% skornya udah bagus belum? Oh berarti udah bagus Pak, oh lolos. Ini angka-angka saja Pak. Lanjut. Oh berarti 70, lolos. Lolos bro, tenang aja, kamu perform. Atau barangkali perbandingan capaian fungsinya. Kalau sangat tinggi, kamu naik kelas gak? Oh dari 16 ke 20 kamu naik, lolos. Yang tinggi 5,6,
lolos. Oh yang sedang sudah geser ke tinggi, bagus. Maka saya apresiasi teman-teman kepala dinasnya. Anda the best. Kalimat sederhana itu ternyata membuat mereka oke. Kalau di WA Group biasanya hanya saya kasih jempol merah putih. Makasih Pak Gub, makasih. Berarti saya oke Pak ya? Oke, jalan terus. Tapi kamu mesti inovasi. Lanjut. Lalu ada progres perbaikan kinerja fungsi pemerintahan, lalu kita bandingkan dari tahun ke tahun, tapi yang menilai orang lain. Kalau yang menilai kita narsis. Narsismenya kemudian boleh ditampilkan, tapi Anda akan berhadapan dengan masyarakat. Apa itu? Medsos. Maka saya wajibkan seluruh OPD saya punya medsos dan centang biru. Semua punya medsos dan centang biru. Ini kebetulan salah satu dinas saya, OPD saya lagi kita tugasin jadi wali kota di Salatiga. Ya, ini dari salah satu kepala dinasnya. Maka saya pesankan, silakan kemudian pengalaman baiknya diterapkan di situ. Terbuka, transparan, kemudian komplain handlingnya cepat. Maka ukuran angka-angka dari progres ini menunjukkan hari ini capaianmu berapa, tahun berikutnya berapa, kemudian diperbandingkan, kamu sedang dinilai oleh Kemdagri. Cerita suksesnya kelihatan, tapi ada cerita tidak suksesnya. Maka saya sampaikan next, dari angka-angka kemudian ditampilkan, kata Kemdagri, oke, hampir semua kinerja fungsi pemerintahan tidak mengalami perubahan, semua pada top level sesuai dengan target. Berarti kamu beres. Tapi ada kinerja fungsi yang perlu perbaikan, mulailah gambarnya kelihatan yang di sebelah kanan. Mulai kita cerita penanaman modal, oh ya Pak, begitu COVID kemarin kurang, oh targetmu sekarang mesti kamu tingkatkan karena sekarang sudah tidak ada yang pakai masker lagi. Apa artinya nggak boleh ada alasan lagi. Investasi kemudian mesti didorong tidak hanya mempermudah izin, tapi menjemput pasar. Tidak lagi pada pasar dalam negeri, tapi masuk luar negeri. Maka kepala dinas saya, Bapak Ibu, saya kasih nomor telepon para duta besar, dan kita biasakan mereka untuk berkomunikasi langsung dengan para duta besar. Sehingga pasar-pasar tradisional mulai kita tinggalkan. Apa itu pasar tradisional? Biasanya kita ke Amerika, kita ke Eropa, kita ke Tiongkok. Kenapa kita tidak ke Afrika? Kenapa kita tidak membuat satu kreasi investasi kerjasama dengan sana? Ini yang kemudian komunikasi kita lakukan dan kemudian capaian-capaian yang masih bolong itulah yang menjadi tugas mereka. Maka achievement motivationnya diukur dari indikasi ini. Lanjut. Maka kemudian angka-angka ini, garis-garis ini menunjukkan, gak usah dibaca jelimet-jelimet Bapak Ibu, tenang saja. Sambil mohon maaf, silakan barungkonya dicoba dulu Pak. Agak manis sih itu, tapi gak apa-apa. Nanti setelah dari Makassar, gak usah makan gula lagi. Tapi hari ini boleh. Barungko itu makanan yang paling saya suka. Yang paling saya suka. Jadi kalau kesini saya cari barungko dulu Pak. Maaf Pak, hampir 5 tahun lebih saya dikasih gelar Daeng Manabah. Jadi hari ini saya jadi orang Makassar. Bapak Ibu, ini ceritanya. Pertumbuhan ekonomi rata-rata ternyata mengikuti apa yang terjadi wave-nya dari pusat. Tapi kita ngikuti terus. Peran para wali kota, para bupati menurut saya luar biasa. Nah, kalau ada gubernur ngomong, itu kerja saya, bohong. Bohong. Gubernur itu wilayahnya di tengah. Maka kalau saya mengatakan gubernur itu like a bridge. Di bawah ada kawan-kawan bupati wali kota, di atas ada presiden. Maka segala sesuatu yang tidak pernah bisa selesaikan, maka gubernur yang harus menyelesaikan. Sebuah kejadian menimpa Jawa Tengah. Kejadian menjadi viral di mana-mana, karena saya menjadi tertuduh utama. Pembuatan bendungan bener di Purworejo, yang kemudian menjadi terkenal dengan kasus Wadas. Dan itu menjadi stempel hitam. Satu aja saya bilang sama kawan-kawan saya, biasalah menghadapi persoalan, jangan lari dari persoalan. Begitu persoalan itu muncul, sebuah ketakutan, kadesnya tinggi. Bupatinya saya telepon, bro, kenapa ini? Anu Pak Ganjar, itu ada persoalan. Iya, tapi siapa yang harus menghadapi langsung? Ini proyek punya pemerintah pusat. Dari PUPR, Balai Besar.
Ini bendungan nanti tertinggi. Ini akan menyelesaikan satu pengendalian banjir, dua suplai air, dan kemudian derivat turunan dari proyek itu. Nilainya gede banget dan sudah belasan tahun tidak pernah bisa berhasil. Dan kita lobbynya sudah setengah mati untuk bisa mendapatkan ini. Kenapa kita tidak bisa bertugas? Tentu ada yang pro, ada yang kontra. Tapi begitu tindakan agak represif muncul, videonya muncul, satu pun tidak ada yang terbiasa mengatakan, siap, saya salah dan saya bertanggung jawab. Tidak ada Bapak Ibu. Ketika itu tidak ada, maka saya sampaikan, saya datang ke lokasi, saya sampaikan, satu, saya penanggung jawabnya. Dua, ini saya bereskan. Tiga, yang ditahan saya minta keluar. Empat, saya akan mendatangi orangnya. Hari ini saya masih dibully, tapi seluruh informasi tidak terbagi dengan baik. Maka saya sampaikan kepada mereka, Mas Ganjar gimana kasus Wadas? Ketua kelompok penolaknya sudah menerima dan mendapatkan ganti untung 11 miliar. 11 miliar. Saya komunikasi sama Pak Presiden, Pak Jokowi. Udah Pak Gub, silahkan diteruskan. Izin Pak. Skim ganti ruginya ini bagus banget Pak. Itu akan memudahkan kami untuk berbicara dengan mereka. Dan sekarang 100% semua sudah diukur lahannya. 100%. Bapak Ibu, sebenarnya cerita-cerita dalam konteks pemulihan ekonomi ini mesti dilakukan. Saya konsultasi, ngobrol sama Pak Presiden cukup lama dan berkali-kali. Saya mendapatkan briefing pada tanggal 21 April itu kira-kira 50 menit. Karena menjelang hari Lebaran esok paginya, saya terbang dari Jakarta ke sana menemani beliau sendirian. Selama 50 menit itulah Pak Presiden menyampaikan kepada saya bagaimana situasi global tidak baik, bagaimana infrastruktur mesti cepat dikerjakan, dan bagaimana peran kepala daerah harus melakukan itu dengan cepat. Saya merasakan, iya, ini tanggung jawab kita ya. Maka kalau kemudian kita mau mengejar grafik ekonomi ini, rasanya kawan-kawan kepala daerah, wali kota hari ini bertemu, udah betul. Teman-teman punya kesamaan frekuensi, teman-teman bisa sharing pengalaman dan kemudian kita maju bareng-bareng. Lanjut, ekonomi, kesejahteraan dan kualitas SDM setelah pandemi, terus terang saja ini masih meninggalkan PR yang masih besar, stunting, pengangguran, kita mesti melakukan atau membuat job creation, melibatkan anak muda tadi saya lihat dari teman-teman wali kota itu keren banget. Dan anak muda hari ini butuh kreatif hub lebih banyak. Bapak Ibu silakan. Silakan. Anak muda butuh ruang-ruang kreatif dengan dukungan infrastruktur IT yang bagus. Untuk seni yang hebat. Saya kemarin ketemu dengan Putri Aryani. Saya kagum betul sama anak ini. Talentanya luar biasa. Ada berapa Putri Aryani di Indonesia yang bisa menggemarkan America's Got Talent dan mendapatkan Golden Buzzer di sana? Ada berapa? Kalau kita punya 10 saja Bapak Ibu sudah menggoncangkan dunia dari sisi seni, belum dari sisi olahraga. Nanti yang science lah silakan. Tapi PR ini Bapak Ibu mesti kita dorong karena bonus demografi 13 tahun sekali. 13 tahun mesti kita bereskan. Kalau enggak gagal kita. Gagal kita. Ini kita mesti sangat serius. Maka rasanya kita lebih pada skill, expertise, keahlian, atau pada ijazah. Bapak Ibu, pada titik ini suka tidak suka, mau tidak mau mesti direform betul. Harus direform. Kita menyesuaikan sama perkembangan zaman yang membutuhkan tenaga itu. Dan kalau kita kelebihan, gak apa-apa kita ekspor, tapi mesti skilled labor. Bukannya unskilled. Ini soal bonus demografi dan bagaimana menjaga kualitas SDM kita. Lanjut. Serapan tenaga kerja tadi dan kelayakan upah ini berimbang mengikuti pekerjaan, tapi ukurannya satu, berapa kinerja yang bisa kita lakukan dan berapa keterampilan yang dibuat. Maka ketika Pak Presiden memerintahkan saya, Pak Gubernur di Jawa Tengah ada enggak tempat yang bisa kita jadikan sebagai sebuah contoh? Jadilah Batang. Kawasan industri Batang, kita kompetisi dengan Vietnam, 9 bulan kita kerjakan bisa dengan cepat. Tapi Pak Presiden izin ini akan ada problem SDM. Maka kita buatkan vocational school di sana dan kita siapkan mereka nanti untuk masuk ke kawasan ini. Bapak Ibu, sebenarnya simpel tapi kita butuh contoh.
Kalau nggak ada contohnya, seeing is believing. Nggak ada contohnya dia nggak mau melakukan. Lanjut. Kapasitas Pemdanya lanjut aja, ini soal pajak, penarikan dan berikutnya. Nah, berikutnya ketika kemudian kemampuan tidak sama, maka mau tidak mau pemerintah mesti melakukan intervensi, itulah subsidi. Dan hari ini problem besar kita ketika kita punya problem El Nino, lalu nanti problem pangan. Sayang, saya sampaikan pada DPR RI, ini ada anggota DPR RI juga di sini, tapi komisinya sayang tidak di komisi 4. Saya sampaikan Pak, pupuk kita subsidinya jangan dipotong. Hari ini petani sekarang mengalami kesulitan itu semua. Hampir sekali saya kira di tempat Bapak Ibu juga. Tapi karena kota tidak banyak pertaniannya, maka banyak sekali hari ini yang tidak bisa tercover. Saya sampaikan waktu itu, mungkin Bapak Ibu melihat fotonya, ada Pak Jokowi, ada saya, ada Pak Prabowo di tengah sawah. Orang bilang itu bicara politik, padahal iya. Politik pertanian maksudnya, ada Pak Sarul juga di sana. Dan kita bicara bagaimana soal pupuk kita selesaikan. Pak Presiden bilang, itu loh Pak Gubernur, maka PIM-nya di Aceh kita hidupkan lagi. Bapak Ibu, ini problem serius yang hari ini muncul. Subsidi antara lain, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk pertanian, suka tidak suka, mau tidak mau. Maka saya sampaikan, kalau kemudian kita mau membuat prioritas belanja untuk subsidi, yuk kita dorong yuk. Yang pertanian kita berikan fasilitasnya, tapi ya sapotran kita jaga, tapi ya achievementnya kita dorong. Saya bayangkan, IPB, Institut Pertanian, Pak saya mau sawah kita itu kalau ditanam padi minimum harus 7 ton. Bagaimana caranya? Ilmunya di kalian, saprotannya dari kami, modernisasinya dari kami, off-takernya Bulog, dan seterusnya. Masa kita kalah sama Thailand? Tugasin aja, ada BRIN, ada kampus, ada perusahaan, tugasi. Dan ini pekerjaan pertanian semusim. 3 bulan sudah cukup. Maka kalau 2 kali saja dalam 1 tahun sebenarnya sudah ada hasilnya. Bapak Ibu, ini menggandengkan. Lanjut. Terus, nah ini. Yang sifatnya lokal sudah, tapi Bapak Ibu, di luaran ngeri sekali. Saya yang tidak terbaca, saya mau bacakan saja. Biar Bapak Ibu agak enak nanti coba membaca. Yang kuning-kuning itu ada masalah di bagian utara bumi ini. Mana itu? Rusia, Ukraina. Oke, itu ada masalah. Yang hijau-hijau itu adalah negara OPEC, di mana mereka memproduksi minyak dan energi menjadi perusahaan besar. Renewable energy kita belum jalan. Green energy, blue energy ya belum berjalan, mohon maaf. Dan kita skornya masih sangat rendah. Tapi kita punya peluang. Maka saya katakan hilirisasi dari industri termasuk yang di Batang itu adalah teknologi baterai. Nikelnya kita punya, saya kira tempatnya di Sulawesi yang paling banyak. Hilirisasinya belum, SDN-nya belum, tapi kalau buat baterai masih ada komponen yang belum kita dapat. Maka Pak Presiden kemarin ke Australia menemukan itu. Kalau ini bisa join, sebenarnya kita akan punya energi alternatif dan kita bisa menjadi juara dunia. Maka saya senang waktu Pak Presiden bicara begini. Pak, kita kan kalah di WTO, kita lawan. Mantap. Kita lawan. Kita banding, tapi hilirisasi mesti dibereskan hari ini. Mesti dibereskan hari ini, enggak bisa menunggu. Sama dengan infrastruktur, makin ditunda harga tanah makin mahal. Maka indeks dari tekanan rantai pasok global pada saat terjadi COVID goyang semuanya. Semua goyang. Saya punya petani porang, sekarang nggak bisa ekspor. Terus kemudian sarang burung walet hari ini terhenti. Ya masih ada tapi belum bisa semua. Furniture kita baru mulai menggeliat. Bapak Ibu, maka market baru mesti kita ciptakan. Itulah yang saya bilang tidak lagi masuk pada pasar tradisional tapi menciptakan tempat-tempat yang baru. Lanjut. Ini disrupsi rantai global. Dan ketidakpastiannya masih kelihatan, maka kalau kita lihat dari indeks mulai dulu tahun 90-an ada perang Teluk, kemudian resesi di Amerika Serikat setelah 9 September, terus kemudian ada perang Irak dan kemudian pandemi SARS waktu itu, SARS dulu ya. Lalu ada krisis financial global, terus kemudian ada polemik fiskal di Amerika dan krisis utang pada saat itu di Eropa. Ini grafiknya nggak karu-karuan.
Nah puncak yang tertinggi kemarin negosiasi perdamaian perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Kita sebenarnya pernah mendapatkan keuntungan. Ketika Amerika tidak mau membeli produk Tiongkok dan Tiongkok tidak mau membeli produk Indonesia, Tiongkok beli produk Indonesia dan Amerika beli produk Indonesia. Momentum yang sebenarnya bisa kita ambil. Maka itulah peran para diplomat kita, para duta besar kita untuk kita tugaskan dalam fungsi ekonomi. Dan kontestasi geoekonomi inilah yang hari ini Bapak Ibu kita ditugaskan. Kepala daerah harus mikir itu enggak? Ya iyalah. Maka kita dalam satu rantai pemerintahan level pusat, provinsi, kabupaten, kota ini memang harus ada satu yang kita mendapatkan well informed dengan data yang presisi. Ya, dan Indonesia harus melakukan terobosan, enggak bisa enggak. Maka saya senang kemarin yang sifatnya pasar-pasar baru diciptakan. Saya kira Pak Presiden kemarin cukup intent dengan Uni Emirat Arab umpama. Investasi juga gede-gede banget gitu kan. Di Tiongkok masih jalan, Amerika masih masuk. Dan kebetulan beberapa bulan terakhir saya ketemu dengan para tamu-tamu asing itu dan mereka menyampaikan luar biasa. Terakhir Korea. Ibu-ibu penggemar drakor angkat tangan. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu penggemar K-pop angkat tangan. Penggemar Blackpink ada? Penggemar BTS? Ada para ARMY di sini? Blackpinknya udah ada nih. Black and Pink. Pak tahu ARMY enggak Pak? Tahu Pak? Enggak ya? Cucunya tahu Pak pasti. Sampai kemudian kami punya kerjasama dengan pemerintah Provinsi Chungcheong Bungdo kemarin, dari Chungcheong Bungdo datang dan mereka lagi menyampaikan kami sedang membuat sekolah musik K-pop dan membuka seluruh dunia. Luar biasa. Dan setelah itu keponakan saya, ya, cucu-cucu kakak saya, semua sekarang pinter makan dan bisa menikmati rasanya kimchi yang sangat asem itu. Hanya karena lagu K-pop, hanya karena dia nonton drakor. Bahkan sekarang gadis-gadis remaja atau remaja putri skincare-nya maunya dari Korea Selatan. Bapak-bapak juga pakai skincare? Pakai ya Pak? Oh pakai, Bapak glowing kok. Next. Udah 30 menit ya? Oke saya mau berhenti. Dan risiko global ini menjadi kerawanan Indonesia dan kemudian ada tren kenaikan suku bunga. Ya, ini terjadi di beberapa negara, ada di Amerika Serikat dan krisis yang ada di Eropa. Hari ini Perancis Bapak Ibu lagi bergolak, dibakar-bakar di sana. NATO sekarang lagi sibuk karena ada perang Ukraina, semua membantu di sana, ada harga diri. Sementara Putin masih kuat. Jadi dunia sedang bergolak. Amerika perang dagangnya sama Tiongkok belum berhenti sampai ini. Maka Indonesia mau apa? Satu, kita punya pasar dalam negeri. Dua, kita bisa memproduksi meskipun belum banyak dan kualitasnya belum bagus. Maka ini kesempatan sebenarnya yang bisa kita ambil untuk kita bisa memenuhi kebutuhan itu. Potential market kita ada di dalam negeri. Dengan melihat dunia yang berubah, ada ancaman perang cyber 2023, kita mesti hati-hati. Ada instabilitas politik menjelang transisi kekuasaan di beberapa negara. Ada juga peningkatan aktivitas senjata nuklir. Bahkan dalam konteks geopolitik ini menarik. Di selatan ada AUKUS, Amerika, UK, dan Australia. Di utara ada Quad. Kalau tidak salah ada Jepang di sana, ada Amerika, ada India. Di timur ada bilateral, kerjasama pertahanan antara PNG dengan US. Di Timur Leste ada Tiongkok di sana. Dan Indonesia ada berada di tengahnya. Geopolitik dunia. Dan kemudian di AUKUS, di selatan, ada kerjasama pertahanan yang akan membuat kapal bertenaga nuklir. Bagaimana persiapan Indonesia? Bapak Ibu, ini dunia yang kemudian kalau terpantik, kita akan mengalami situasi yang tidak baik. Kita mesti siap pada soal itu. Berikutnya, maka optimisme di 2045 yang tadi Kang Bima sampaikan, Bapak Ibu ramalan yang menarik lihat, yang 2022 paling bawah, itu negara kita Bapak Ibu. Kalau kita bicara dari yang ada, maka studi dari Goldman Sachs di 2022 memproyeksikan Indonesia mencapai posisi 4. Maka lihat gambarnya dia naik. Maka kalau kita lihat Amerika 2050 turun, 2075 turun. Kita akan naik. Kita akan naik. Kenaikan itu momentumnya apa? Sekarang.
13 tahun ke depan, ketika kita punya bonus demografi dan ketika kita bisa mengerjakan sendiri. Fondasi yang kuat Pak Jokowi sudah lakukan. Tinggal siapa yang akan membereskan kelak. Ada banyak negara yang drop, Jepang akan turun posisinya dari ranking 3, diprediksi ke-6, bahkan diprediksi ke-12. Negara maju. Perubahan global kira-kira sudah diramalkan oleh mereka yang memang punya expert di situ. Lanjut. Maka ini yang mesti kita dorong. Dan sektor-sektor unggul, mulai demokrasi dan demokratisasi yang kita makin baik. Makasih Kang Bima. Pesan politiknya dapat. Tentu saya hadir sebagai gubernur di sini. Tapi saya senang karena kemudian kita tidak lagi membentur-benturkan. Ingat, pemilihan kita, bapak-bapak, ibu-ibu wali kota, gubernur, presiden, itu setiap 5 tahun sekali dan hanya bisa 2 kali, nggak bisa ditambah. Yang bisa ditambah kira-kira kades. Ada yang mau 3 kali? Maaf, tidak bisa. Kecuali Bapak Ibu berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Seperti pengalamannya Pak Jokowi jadi wali kota, gubernur, kemudian presiden. Dan hanya Pak Jokowi yang punya pengalaman itu. Tapi dengan posisi seperti itu, demokrasi yang lebih baik tadi, statementnya di beliau berdua tadi bagus. Kita ciptakan yang dingin-dingin saja. Kita udah punya pengalaman. Jangan sampai terjadi pembelahan sosial. Jangan sampai kemudian hoaxnya bertebaran. Dan kita berkelahi habis-habisan dengan saudara kita sendiri. Udah deh. Dengan segala hormat saya sama Pak Prabowo, saya pernah menjadi jurukamnya beliau. Ketika Mega Prabowo, kami kalah. Pada saat kemudian harus bertanding, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, 2 kali saya menjadi jurukamnya Pak Jokowi dan menang. Dan kami berkomunikasi sampai dengan hari ini baik-baik saja, maka di Kebumen foto kami bertiga tersebar dan kami bercanda. Bahkan videonya Pak Prabowo ngangkat tangan saya dan kami bercanda. Dengan Mas Anies, teman saya saat kuliah. Kami berteman lama sekali. Maka kalau ledek-ledekan, kita ledek-ledekan gaya mahasiswa waktu di UGM dulu. Asik-asik aja kan? Dan waktu naik haji kemarin kami bareng-bareng satu hotel, tiap hari makan sarapan bareng, kita bercanda soal itu. Apa yang mau kita sakiti dari kawan-kawan kita? Apakah yang sakit nanti tidak masyarakatnya? Tidak bangsa dan negaranya. Padahal tantangannya demokratisasi, transformasi digital yang belum tuntas, kecepatan infrastruktur teknologi informasi kita masih sangat lambat, dan kemudian di remote area belum bisa mengakses, sementara anak-anak muda yang tadi Kang Bima kumpulkan tadi, dia butuh itu untuk dia bisa mengembangkan seluruh potensinya. Apakah tidak itu yang lebih baik kita pikir? Karena kontestasi 5 tahunan itu adalah loyalitas 5 tahunan. Besok kita akan berjumpa lagi atau kita akan lawan lagi. Apa yang terjadi? Pak Prabowo dan Mas Sandi ikut dalam pemerintahannya Pak Jokowi dan kita harusnya berpikir itulah damai, itulah peace, itulah kita mesti membangun yang ada. Sedangkan kita ditantang pada ekonomi hijau dan ekonomi biru yang kemudian kita harapkan kita bisa naik karena skor kita masih rendah. Mudah-mudahan cukup menjelaskan agar kita bisa bersikap dalam persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh turun, Pak? Pak Ganjar. Udah boleh turun, Pak? Belum. Tugasnya belum selesai, Pak. Ya, ini baru kali ini wali kota. Argonya sudah di-set sampai jam 12, Pak. Oh. Ya. Ya, lumayan Jadi sadis. Bapak Ibu, kami yakin pasti akan banyak yang ingin bertanya, tapi karena waktu yang terbatas, kami sudah mengatur izin Pak Gubernur. Silakan. Kami memberikan kesempatan kepada komisariat wilayah. Oke. Ya, untuk setiap sesi ada 2. Jadi kami sudah sepakati, kami mengundang komisariat 3 dan 5 untuk menyampaikan pertanyaannya. Komisariat 3, Wali Kota Pekalongan, ya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ganjar, Pak Bima, Pak Dhani. Tadi sudah disampaikan paparan. Ini sebenarnya nggak pas ini. Ngapain wali kota Jawa Tengah tanyaan sama gubernur Jawa Tengah ya? Oh, ini gubernurnya ya? Wah, kayaknya ini wali kota saya soalnya. Ya. Tapi oke. Silakan Pak Wali. Ya, mungkin secara konteksnya beda ini mungkin Pak Ganjar ya, Pak Gub ya, atau Pak Gub atau Pak Ganjar ya, saya jadi kikuk ini manggilnya.
Ya, konteksnya mungkin tadi sudah dipaparkan tentang ekonomi, tentang infrastruktur, pertumbuhan dan sebagainya. Ini mungkin lebih kepada konteks yang lebih umum, lebih global, yaitu konteks tentang perubahan iklim. Ya, perubahan iklim yang terjadi terutama di Indonesia, terutama di kota-kota pesisir yang dekat pantai. Kalau Makassar sih tidak ya, tetapi Pekalongan ini juga terdampak, Mbak Gub. Nah, ini nanti langkah apa yang akan dilakukan oleh calon presiden ke depan, insya Allah. Langkah apa yang akan dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan iklim, masalah global warming, sampah dan lain-lain. Izin satu lagi Pak. Boleh. Kami persilahkan Komwil 5. Sambil menunggu pertanyaan, ini bisa Wali di Zoom Kota nggak ya? Pontianak. Bisa di Zoom nggak ya paparan saya? Tadi sudah disepakati Komwil 5. Khusus yang ekonomi hijau dan ekonomi biru bisa mohon maaf, ditampilkan. Banjarmasin ya. Banjarmasin. Pak Pak Ibnu Sina. Banjarmasin atau Ganjarmasin, Pak? Ganjarmasin. Kadang-kadang ada yang salah antara Pranowo dengan Prabowo. Hanya beda huruf. Ya izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, kami dari Pulau Kalimantan itu Komwil 5, ya, ada 9 wali, ada wali Songo di Pulau Kalimantan. Tadi menyepakati terkait dengan pertanyaan ini Pak Gubernur. Pulau Kalimantan ini kan penduduknya hampir 20 juta. Nggak ada apa-apanya lah dengan Jawa Tengah gitu ya. Hampir separuh Jawa Tengah mungkin. Ya, ada lah Pak, masa nggak ada apa-apanya? Di sana hebat-hebat semua Pak. Baik, tetapi sumber daya alamnya sangat luar biasa. Nah oleh karena itu, bagaimana mengelola Pulau Kalimantan untuk kedepannya dengan sumber daya alam yang melimpah, tetapi tetap tidak menimbulkan kesenjangan antara pusat dengan daerah. Selama ini kan 80-20. Nah kami minta ya 50-50 lah, jangan pembagiannya 20-80, gitu aja mungkin. Nitip itu aja Pak Ganjar, terima kasih banyak. Terima kasih. Cukup, Pak Dhani. Udah, Kang. Saya mau dari Wali Kota Pekalongan dulu, kenapa saya minta di Zoom. Ini tadi saya jelaskan terakhir dari ekonomi hijau. Ini ada kaitannya dengan global climate change. Kalau boleh sedikit saya bacakan, sebenarnya posisi Indonesia pada Green Future Index kita, itu urutannya ke-70 dari 76 negara. Lumayan ya, maksudnya tidak terakhir. 70 dari 76 negara, ini maksudnya. Ini saya ceritakan. Dan ini nilainya kira-kira 3,68 dan Indonesia ini terpaut cukup jauh dari rata GFI dari global yang sebesar 4,82. Dan ini Indonesia Bapak Ibu, ini nilainya di bawah rata dunia, maka PR-nya besar. Apa yang dialami oleh teman-teman di sekitar Pantura Jawa, mulai dari paling barat sampai dengan paling timur, adanya land subsidence. Saya terima kasih pada para wali kota yang mau berani untuk mengambil keputusan hebat. Hentikan pengambilan air tanah. Kita mesti bisa melakukan penegakan hukum dengan sekali lagi berani. Kejadian di Semarang saya harus bertengkar dengan sangat keras baik oleh pemerintah pusat maupun yang ada di bawah. Untuk apa? Jangan izinkan. Saya berkali-kali, jangan izinkan. Maka seringkali tata ruang musuhnya adalah tata uang. Alasan investasi atau disuap. Maaf ini saya bicara terbuka. Maka pada saat itu ketika kita tidak menata wilayah ruang dengan sangat baik, maka land subsidence akan terjadi. Global climate change yang kemudian muncul, kalau kita tidak berkontribusi tidak bisa. Posisi Indonesia yang terakhir kemarin menjadi presidensi ASEAN, mestinya dalam konteks kawasan kita bisa menyuarakan carbon trade. Carbon trading ini sebenarnya yang kita bisa jadikan sehingga Barat akan menghormati kita dan kemudian tidak hanya menunjuk bahwa kita selalu salah. Tidak. Bapak Ibu, dengan angka-angka ini maka ya dari semua dimensi yang ada, maka dua nilai paling rendah dari urutan yang ada, maka kebijakan iklim yang sebesar 2,67 dan transisi energi 3,1 yang masih rendah ini, hari inilah yang kita dorong. Maka kenapa tadi saya contohkan wadas. Itu tidak hanya untuk pengairan dan pengendalian banjir, tapi sebenarnya untuk energi. Ini contoh aja. Daripada kita batu bara kita banyak ya. Dan banyak orang kaya karena batu bara. Tapi kalau itu tidak kita geser,
segera maka kita akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Emisi gas buangnya pasti akan bahaya. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Ya. Maka kemudian peningkatan tersebut yang relatif sangat lambat mesti dengan kebijakan. Agar kemudian global climate change-nya ini betul-betul ada dua. Satu, negosiasi internasional, dua, kebijakan dalam negeri. Maka beberapa pengalaman area mengalami land subsidence, saya sampaikan, mari kita sosialisasi, mari kita berembuk dengan masyarakat, kita ajak dialog yang cukup intens dan tidak sebentar, karena butuh waktu yang lama, untuk kemudian bisa menjelaskan. Pengalaman saya menangani Wadas itu ternyata hanya butuh menjelaskan, karena literasi kita sangat rendah pada banyak hal. Ternyata dengan intensitas seperti itu saya kirim orang untuk live in di situ, berhasil. Maka dengan global climate change pun sama. Bapak Ibu, ditata ruangnya ya, saya lagi menegosiasi nih. Untuk kemudian memindahkan orang-orang yang sudah terlanjur tenggelam di situ. Pilihannya dua, kamu pindah atau kamu beradaptasi dengan kondisi baru, kamu sekarang menjadi manusia terapung. Ada dua pilihan. Ini kaitannya dengan global climate change. Saya sudah ketemu Pak Mark Rutte, Perdana Menteri Belanda, datang ke Semarang, saya suruh melihat. Dan sekarang dengan Delft University lagi kita kembangkan termasuk yang ada di Pekalongan. Maka rasa-rasanya mulai dari ekonomi biru dan hijau, yang biru boleh naikin nggak? Operator? Halo? Oke. Dinaikin nggak yang biru? Nah, yang ekonomi biru. Maka kalau kemudian yang biru ini bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yang di kanan bawah itu indeks-indeksnya kelihatan. Ya, indeks-indeksnya kelihatan. Pengelolaan ruang laut kita yang hari ini sangat tidak optimal Bapak Ibu. Rasanya ini kebijakan mesti kita arahkan. Katanya nenek moyang kita pelaut. Tapi laut kita tidak dikelola dengan baik dan di wilayah 5 wilayah penangkapan ikan kita belum optimal. Kenapa kapal besar, kenapa penangkap ikan, kenapa pengolahan ikan tidak kita optimalkan. Baru tangkap saja. Belum budidaya, belum aquaculture. Saya pernah melakukan hitung-hitungan soal ini dan ini potensi ekonomi yang sangat tinggi. Dan kemudian kalau ini sustain dalam pengelolaannya, rasa-rasanya kita menjadi juara dunia dan lumbung pangan paling hebat. Paling hebat. Ya, maka dengan otonomi daerah kita dorong agar ada asymmetrical decentralization. Jangan sama semua, jangan sama semua. Karena memang ada daya yang berbeda dengan sumber daya yang berbeda. Nah, konsepsi ini yang sekarang coba kita dorong. Kalimantan Timur, terima kasih. Bagaimana mengelolanya? Saya kira kebijakan fiskal yang pernah diterapkan kepada Kalimantan Timur dan DKI Jakarta, dua yang punya kemampuan fiskal tinggi, sudah dimulai. Maka kenapa kok Pak Presiden memindahkan ibu kotanya ke wilayah Kalimantan? Itu bukan memindahkan tempat loh, itu memindahkan mindset. Itu mewujudkan mimpi Indonesia ke depan yang jauh. Jadi tidak hanya fisik saja. Nanti ada perilaku, ya, ada cerita tadi ekonomi hijau, ekonomi biru, itu sekarang lagi dalam desain besar yang ada di sana. Harapannya biasanya kalau gulanya ditaruh di situ semuanya akan datang. Maka kemudian apa yang diusulkan tadi, bagaimana kemudian Kalimantan dikelola? Pak, saatnya kemudian kita berbicara. Saya pernah bertanya, kita kaya enggak? Kaya. Ya, sudah ya. Baik, terima kasih Pak Gubernur waktunya, dan Pak Gubernur izin kami ingin menyerahkan gagasan dari kota-kota di seluruh Indonesia. Ini kami kirimkan ke Bapak Presiden dan Menteri-Menteri terkait, tapi kami kirimkan juga kepada calon pemimpin negeri, termasuk Pak Ganjar. Pak, ada nih?
Apeksi yang saat ini sudah langsung dipegang oleh Gubernur Jawa Tengah. Dan tentu saja tidak selesai sampai di sini saja karena kami telah menyiapkan plakat yang akan diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus Apeksi kepada Gubernur Jawa Tengah. Kita berikan plakat terlebih dahulu. Ada 2 plakat di sini, tidak hanya diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus Apeksi, tapi juga harus diberikan oleh Wali Kota Makassar. Setelah itu mohon berkenan kepada seluruh wali kota se-Indonesia, anggota Apeksi untuk bersiap naik ke atas panggung, kita akan berfoto bersama. Telah diberikan saat ini adalah plakatnya dari Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan juga Wali Kota Makassar. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan selanjutnya kami persilahkan, kami mengundang dengan hormat kepada seluruh wali kota se-Indonesia untuk bisa naik ke atas panggung dan akan melakukan sesi foto bersama. Saya akan informasikan, foto akan terdiri dari 2 sesi. Jadi kami akan bantu untuk atur terlebih dahulu. Saat ini sedang kita saksikan sesi foto bersama dan ini adalah momen bersejarah. Foto yang dilakukan di rangkaian kegiatan Rakernas ke-16 Apeksi 2023. Semua sudah berada di posisi. Berada di tengah saat ini adalah Gubernur Jawa Tengah. Kemudian didampingi oleh Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan Wali Kota se-Indonesia, anggota Apeksi. Saya akan bantu teriakan Apeksi Sinergi, Apeksi Sinergi. Jadi kita boleh kepalkan tangan kanan kita untuk menyatukan bentuk sinergi dan juga kolaborasi yang luar biasa. Yang selama ini terjalin bahkan sudah sampai 22 tahun selama berdirinya Apeksi. Oke. Masih dibantu tim protokol untuk mengatur. Semua sudah terlihat betul ya rekan-rekan media. Sudah berada di tengah. Baik, sekarang saya akan bantu, kita kepalkan tangan kanan, saya akan bantu teriakan, Apeksi Sinergi, Apeksi Sinergi, Apeksi Sinergi, luar biasa. Dan satu lagi, boleh ya Pak Ganjar, kita selfie dulu di sini, kita akan siapkan ada 1 kamera untuk bisa dipegang oleh Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Saya sengaja ada di sini terlebih dahulu, oke sudah disiapkan langsung lari. Bahkan kamera drone juga sudah siap untuk mengabadikan momen bersejarah. Kita akan bantu, saya bantu hitung sampai 100 kayaknya ini ya. Oke, kita selfie terlebih dahulu, 3, 2, 1 boleh ambil video juga. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk diskusi panel yang telah diselenggarakan pada rangkaian kegiatan Rakernas ke-16 Apeksi 2023. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Pengurus Apeksi. Kepada Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, yang saat ini masih terus berfoto tampaknya ya, dengan Wali Kota se-Indonesia,
anggota APEKSI 2023. Dan saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita, Wali Kota Makassar dan Ketua Dewan Pengurus APEKSI. Sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan tentu saja kita akan lanjutkan pukul 1 siang untuk diskusi panel yang kedua bersama dengan Bapak Anies Baswedan. Untuk itu, kita berikan waktu untuk istirahat makan siang. Bagi para wali kota, kami sudah menyiapkan ada di sisi kanan panggung. Kami mohon dapat kembali secara tepat waktu pada pukul 12.45 waktu Makassar. Sekali lagi, kami berikan waktu untuk istirahat makan siang. Ada di sisi kanan panggung, yaitu ada di area VVIP. Dan kami mohon untuk dapat kembali ke ruangan tepat pukul 12.45 waktu Makassar. Karena diskusi panel yang kedua bersama Bapak Anies Baswedan akan dilakukan tepat pukul 13 waktu Makassar. Ini benar-benar momen yang sangat bersejarah. Kami persilakan untuk kita semua dapat mengambil waktu istirahat. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling hangat kepada Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Sekali lagi kita berikan tempat, kita berikan jalan untuk Gubernur Jawa Tengah dapat meninggalkan area. Karena tentu saja waktu sangat terbatas, kita masih memiliki 2 diskusi panel berikutnya. Diskusi panel yang kedua akan tepat waktu kami lakukan pada pukul 13 waktu Makassar. Untuk itu kami berikan kesempatan untuk Wali Kota se-Indonesia dapat menikmati hidangan yang telah disediakan di area VVIP, tepatnya ada di sebelah kanan panggung. Sedangkan area sebelah kiri panggung kami sudah sediakan untuk tamu undangan dapat juga menikmati hidangan yang telah disediakan. Sekali lagi kami berikan kesempatan untuk Anda dapat melakukan istirahat makan siang. Terima kasih sekali lagi atas diskusi panel yang telah disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Tentu saja momen yang sangat berharga dan bersejarah kali ini diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Rakernas APEKSI ke-16 tahun 2023. Dan sambil kita menikmati hidangan yang telah disediakan di area kanan dan kiri panggung, kita akan juga menikmati hiburan yang akan disajikan oleh band kita, Salju.
aku melakukan tunjungan. Ayo deh, rame-rame bebarengan. Cak, ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak, ayo cak, boleh kenalan cak ayo. Aduh, elor hidup aku tak bodoh. Mas Budimu setiap hati lego. Sopo ngerti nasib awas lagi muncul. Anak-anak esing dogong berjanji lo. Maria Mercedes perseguir usted, de mi familia me encargo yo. Mi madre no nos abandonó, porque mi padre jamás confió. Maria Mercedes perseguir usted, un venía mi sol cambió. Con don Cachito me conoció y el amor y no botó.
kebangetan man sama belas ra ono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu, kok kebangetan man. Loro ati iki tambah no karo tanggo latihan. Soalnya wis oleh gantimu wis rangga jo aku.
Tiba-tiba ku tertegun, lubuk hatiku tersentuh. Perahu kecil terayun dan layar tua di sana. 3 malam bulan tak menghilang, langit sepi walau berbeda. Tiba-tiba ku sadari lagu burung Jawa tadi cuma kisah sedih nada duka hati yang terluka. Tiada teman berbagi cerita, ragam berbagi cerita. Burung Jawa tinggi melayang, bersahutan di balik awan, membawa nada yang jauh menitipui, lalu hilang larut di lautan. Tiba-tiba ku tertegun, lubuk hatiku tersentuh. Perahu kecil terayun dan layar tua di sana. 3 malam bulan tak menghilang, langit sepi walau berbeda. Tiba-tiba ku sadari lagu burung Jawa tadi cuma kisah sedih nada duka hati yang terluka. Tiada teman berbagi derita, rakyat berbagi cerita. Burung Jawa tinggi melayang, bersahutan di balik awan, ini membawa anganku yang tadi melayang. Jatuh di rata, jatuh di rata, jatuh di rata di kakiku. Cek 1. Baik, untuk Bapak Ibu mohon izin untuk menyampaikan yang memiliki kendaraan dengan plat DD 1811IO juga plat DD 326AV juga DD 1750RG mohon untuk bisa memindahkan kendaraannya karena ada kendaraan yang ingin keluar. Jadi mohon izin untuk Bapak Ibu boleh didengarkan kembali plat kendaraannya DD 1811IO, DD 326AV dan juga DD 1750RG. Mohon berkenan untuk bisa memindahkan kendaraannya. Terima kasih. Es el sol que me ocaña y me quema, y me quema, y me quema. Cuando a 40 le son bajo la playa, suelto tu puerto, mi verano cerca de mí.
kilap